Siap. Ikut berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, siap membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri uqdatam min lisani yafqahu ya Fattah ya Alim iftah lana babana al-Qur'an Fabashiril mu'minin Allahumma nawwir kitabana babasari wa aslika bihi wasbi sadri wasta'min bihi bihawlika wa quwwatika la hawla wa la quwwata illa bik wa innahu la hawla wa la quwwata illa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin tetap membaca doa bersama. Baik, di pagi hari ini, hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021, kita akan belajar pendidikan agama Islam bersama Bapak Faisal. Ya. Untuk materinya, teman-teman sudah ada yang tahu kan? Kemarin sudah ada di Sapa Sore. Kira-kira materi hari ini itu tentang apa ya? Kode dan kodar. Teman-teman menyimak Sapa Sore di grup ya. Baik, kepada Pak Faisal, saya persilakan Bapak. Terima kasih Bu Asti dan Bu Wiwi dan semuanya teman-teman yang berbahagia. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baiklah adik-adik yang Bapak banggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali diskusikan pembelajaran. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini semuanya tercatat bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dimudahkan Allah taala, dimudahkan pula dalam mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari ya, supaya kita menjadi anak soleh dan solehah ya. Alhamdulillah pagi ini nih diiringi dengan gerimis-gerimis syahdu ya. Waduh, hawanya molorable banget ini. Tapi alhamdulillah agak semangat ya, tetap semangat ya, jangan ngantuk ini. Nah, ya karena pembahasan kita kali ini tentang kodo dan kodar. Nah, ini nih. Sering kita dengar, tapi mungkin di antara kita masih ada yang belum memahami apa sih makna kodo dan kodar. Oh iya, kemarin pelajaran kemarin masih pada ingat ya tentang Quran surat Al-Hujurat ya. Oh ya, Bapak ingatkan itu yang belum mengirim tugas, tolong nanti dikerjakan tugasnya yang Google Form dan yang tulisan tangan. Nanti Bapak kirimin lagi. Bapak ingat yang tugas menulis ayatnya masih harus diulang karena ada yang salah ayat ya. Itu surat apa? Al-Hujurat ini surat apa ini ya?
Setelah ayat ada, kemudian yang apa dari Google ada kayak ya, jangan ya tulis tangan ya nak ya, maksudnya biar tulisannya bagus nanti ya, masa Arab nanti kan gitu nulis Quran, nulis ayat ya, latihan dari sekarang ya, adik-adik semuanya ya, semangat. Bapak juga dulu pernah suruh nulis juz 30 sama artinya, pernah Bapak? Capeknya bukan main, dihukum itu gara-garanya ya. Bukan ya Naya Al-Hujurat, tapi nggak apa-apa yang udah terlanjur Al-Maidah, nggak apa-apa lah ya. Ada yang Al-Maidah sama Al-Hujurat juga ada, ya nggak apa-apa, bagus, lebih bagus. Ya, pokoknya buat latihan biar tangannya lemes terbiasa. Nah ya adik-adik, pada hari ini kita akan mempelajari tentang makna kodo dan kodar ya. Apa sih kodo dan kodar itu? Nah, boleh di share slide-nya Bu, share screen-nya. Ya, memahami makna kodo dan kodar. Untuk sekarang dengarkan dulu, nanti mungkin ada yang dicatat ya. Apa yang dialami oleh seseorang di muka bumi ini menunjukkan bahwa ada yang maha menentukan ya. Jadi apa semua yang terjadi di muka bumi ini semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa dan Maha berkehendak terhadap seluruh ciptaannya. Tidak hanya ketetapan Allah terhadap manusia saja, termasuk penciptaan dan pengaturan alam semesta. Ini yang memahami makna kodo dan kodar ini ya, adik-adik ya. Di sini tuh. Ya, beserta isinya ya. Jadi tidak hanya manusia saja yang ditetapkan kodo dan kodarnya, akan tetapi seluruh makhluk yang ada ya di alam semesta beserta isinya juga merupakan bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Seperti terjadinya siang dan malam, kemudian apa? Turunnya hujan, bencana dan lain sebagainya ya. Itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketentuan dan ketetapan Allah yang berkenaan dengan kejadian, peristiwa dan rezeki atas makhluknya dikenal dengan istilah kodo dan kodar. Nah, ya. Kemudian apa sih perbedaan kodo dan kodar itu? Nah, kodo berarti ketentuan atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya sejak zaman azali dan belum terjadi. Jadi kodo itu ketentuan yang sudah ditulis sejak zaman azali. Zaman azali itu apa? Zaman sebelum adanya manusia, ya, sebelum manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tuh sudah sudah ditentukan ya. Dalam sebuah hadis dikatakan kataballahu maqadirul khalaiqi qabla ayyakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana. Ya. Jadi apa? Allah itu sudah menentukan ya, kataballahu maqadir ya. Allah sudah menentukan apa? Takdir ya, menetapkan takdir untuk setiap makhluk 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan ya. Jadi Allah tuh sudah menentukan ya, membuat skenario nih ya. Pak Faisal misalkan nanti mau ngajari kreativa, itu sudah tertulis sejak zaman azali. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Kita sudah diatur. Nah, itu kodo ya. Jadi kodo itu ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya sejak zaman azali dan belum terjadi. Ya, jadi dari awal nanti hingga akhir kita sudah ditentukan begini. Tapi belum terjadi ya. Nah, kodar berarti ketetapan Allah yang telah terjadi terhadap makhluknya ya, yang telah terjadi ya. Sering disebut dengan istilah takdir ya. Kalau kodo tadi belum terjadi dan sudah ditetapkan dari zaman azali, kalau kodar yang sudah terjadi ya. Nah, sedangkan kodar adalah pelaksanaan. Jadi gitu ya. Kodo adalah ketetapan Allah terhadap makhluknya, sedangkan kodar adalah pelaksanaannya. Gitu ya. Jadi ada planning, kemudian ada pelaksanaannya. Gitu. Paham ya adik-adik ya? Harap dia pahami betul-betul ini, biar tidak salah paham. Ya. Jadi semuanya ya, dari apa? Langit, bumi, matahari, ya kan? Dalam surat Yasin apa? Wasyamsu tajri li mustaqarrillah.
Zalika taqdirul azizil alim. Ya. Dan matahari itu beredar pada garis edarnya. Zalika taqdirul azizil alim. Dan itulah apa? Ketetapan dari zat yang maha azizul alim, maha perkasa lagi maha mengetahui. Ya. Jadi itu semuanya. Bayangkan kalau misalkan alam semesta ini diciptakan tanpa ada pengaturan, tanpa ada yang mengatur, pasti berantakan ya. Matahari, bumi, planet-planet, asteroid, benar-benar langit yang lainnya. Seandainya mereka kan berotasi, berevolusi ya, memutari matahari, ya kan, planet-planet itu di tata surya memutari matahari. Seandainya nggak ada orbitnya, nggak dikasih garis edar, nggak dikasih jalan, nah, itu kan masih bakal tabrak-tabrakan. Orang ada jutaan, bahkan miliaran mungkin ya, benar-benar langit itu. Semuanya mengitari matahari. Hanya itu jelaskan di dalam Al-Quran. Dzalika taqdirul azizil alim. Ya, makanya itu. Nah, Allah juga berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 49, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Ya, jadi nggak asal-asal. Segala sesuatu ini diciptakan sesuai dengan ukuran. Siang nih misalkan, siang 12 jam. Sudah ditentukan ya, malamnya 12 jam. Seandainya siangnya diganti jadi 24 jam, nanti baru malam lagi 24 jam. Pasti akan kacau, bahkan bisa punah makhluk hidup ya. Kelamaan panasnya, pohon-pohon bakal kering. Ya kan? Kalau misalkan siangnya 24 jam, kemudian nanti malamnya 24 jam, masih akan kacau. Ya. Makanya Allah itu sudah menentukan sesuai kadarnya dengan sangat bijaksana. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, kemudian perbedaan antara siang dan malam itu terdapat kekuasaan Allah. Ya. Itu makanya itu ya, kita harus sering tadabbur, tafakur ya dengan qada-qadar Allah ini ya. Subhanallah, Allah itu menciptakan segala sesuatu itu dengan sangat sempurna, sangat detail ya. Juga dengan pengaturannya. Seperti itu adik-adik dipahami, qada dan qadar hubungan yang sangat erat. Ada apa? Apa ada yang tadi suara bocor apa ya? Nah, qada dan qadar memiliki hubungan yang sangat erat ya adik-adik. Jadi itu tadi, pokoknya qada itu ketetapan zaman nazali dan qadar adalah pelaksanaannya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir." Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Ya. Semuanya adik-adik, semua yang terjadi pada diri kita, pada semua makhluk itu sudah ditetapkan, sudah tercatat di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sungguh itu yang demikian itu mudah bagi Allah. Ya, jadi itu adik-adik ya, semua yang terjadi sudah ditetapkan, makanya kita harus menerima dengan ikhlas, dengan lapang dada. Nah, qada dan qadar memiliki hubungan yang sangat erat. Qada adalah ketetapan Allah terhadap makhluknya, sedangkan qadar adalah pelaksanaan dari qada Allah tersebut. Adik-adik, nah, beriman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keberapa? Keenam. Ya, terima kasih Kakak Modi. Ya, yang keenam. Ingat-ingat. Qada dan qadar merupakan bagian rahasia dari Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Tidak ada yang mengetahui ya adik-adik. Nah, seorang syekh itu berkata, Bapak waktu itu pernah baca, seandainya kita mengetahui takdir kita, ya catatan takdir kita, niscaya kita akan menangis terharu dan sedih karena betapa seuzonnya kita kepada Allah. Kan kadang-kadang ditimpa musibah langsung mengeluh. Ya, Allah kok jahat amat sama saya. Seandainya kita dikasih tahu itu catatan takdir kita ke depan bagaimana, kita akan menangis terharu betapa ternyata
Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang terhadap kita. Apa yang Allah tetapkan kepada kita itu merupakan yang terbaik, ya. Belum tentu apa yang terbaik menurut kita itu sebenarnya yang terbaik di sisi Allah, ya. Tapi kalau yang sudah terbaik di sisi Allah pasti terbaik untuk kita. Apa ya? Tadi dalam Al-Qur'an itu asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kamu benci itu merupakan yang terbaik di sisi Allah, ya. Dan apa yang kamu sukai itu bisa jadi itu yang ternyata buruk, wa huwa syarrul lakum, dan itu buruk bagimu. Ya, jadi Allah yang apa yang Allah berikan, apa yang Allah tetapkan kepada kita itu semuanya yang terbaik bagi kita. Nah, itu adik-adik ya. Dengan kata lain, tak satupun makhluk Allah tahu apa yang terjadi. Nah, itu. Seorang muslim wajib mengimani ketetapan Allah terhadap makhluknya. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, harus diyakini terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Turunnya hujan lebat, panasnya terik matahari, silih bergantinya siang dan malam, ada kaya, ada yang miskin, ada yang laki-laki atau perempuan, merupakan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ya, adik-adik gitu ya. Dulu Bapak pernah membaca di buku itu. Jadi sebelum kita diciptakan, waktu zaman azali itu, sejak kita zaman azali, ya, sebelum kita diciptakan di dunia ini, semua manusia itu, kita semua itu sudah menandatangani apa? MOU, waduh, perjanjian ya, sudah menandatangani persetujuan. Dikasih tahu nih, nanti jalan hidup kita begini, 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 begini. Kemudian kita menyetujuinya, ya tanda tangan. Nah, berarti apa yang terjadi hari ini, apa yang terjadi saat ini kepada kita, sudah kita sepakati dulu, tapi kita nggak ingat lah ya, orang kita belum diciptakan. Sudah kita sepakati pada zaman dahulu. Dan ingat ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan memberikan ujian kepada hambanya kecuali apa? Sesuai dengan kekuatan atau kapasitas hambanya. Kalau ujian kita berat, berarti kita orang yang kuat, orang yang hebat. Ya, begitu adik-adik ya, paham ya? Jadi jangan mengeluh. Kita harus menerima apa yang terjadi seperti saat ini ya, corona segala macam, belajarnya jarak jauh lewat daring. Ya, terima aja ya. Terima. Apalagi ini di luar kendali kita. Yang penting kita terus berikhtiar supaya bisa belajar mencari ilmu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan adik-adik? Tidak. Ada? Kalau gitu boleh di... Kenapa? Nggak ada. Oh, nggak ada ya. Terima kasih. Ada, Kalau udah gitu, mengerti, Pak. nah, boleh dicatat ya. Biar lupa nih, yang kodo dan kodar. Kodo berarti Dicatat. nggak usah semuanya, yang ini aja nih, yang dua. Tahukah kamu apa itu kodo dan kodar? Oh, itu yang itu tuh. Kodar berarti ketentuan. Di situ aja. Kodar berarti ketentuan atau ketetapan Allah terhadap semua makhluknya. Oke, silakan teman-teman, sebelum Buisi pindahkan ke slide berikutnya, silakan dicatat satu paragraf ini. Tahukah kamu apa itu qada dan qadar? Qada berarti ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya sejak zaman azali dan belum terjadi. Zaman azali artinya zaman sebelum adanya manusia atau zaman sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Gitu ya. Nah, ya. Ini mesti. Dan qadarnya juga nih. Sedangkan qadar berarti ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah terjadi terhadap makhluknya. Qadar sering disebut dengan istilah takdir. Terjadinya takdir berpedoman kepada qada Allah, gitu ya. Ya, itu. Pengertiannya aja qada dan qadar. Pengertiannya aja adik-adik ya. Biar ingat. Kalau sudah bilang sudah ya, nanti Buisi akan lanjutkan ke slide berikutnya. Aku dan Wisti tadi, Bu. Oke, good. Udah. Ya, hebat, pintar. Yang inisiatif. Boleh. Oke, bisa Buisi lanjut? Bentar. Oke, silakan dicatat dulu.
Oke, baik. Sudah bisa Ibu lanjut, teman-teman? Sudah, Bu. Oke. Nah, itu tadi ya. Sekarang pembagian takdir ya. Jadi kode-kodenya ada dua takdir nih. Takdir terbagi menjadi dua. Nah, ya. Yang pertama takdir mubrom. Ya, adik-adik, apa takdir apa? Mubrom. Boleh kakak siapa ya? Kakak. Coba kakak. Ayo siapa ya? Kafi, kakak Kafi. Ada nggak kakak Kafi? Boleh bantu baca kakak Kafi? Dari mana sampai mana? Yang takdir mubrom aja nak. Yang satu itu. Takdir mubrom ialah takdir. Takdir mubram ialah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala Ya. pada makhluknya yang pasti dan tidak dapat diubah oleh ikhtiar atau usaha manusia. Contoh takdir mubram adalah kiamat, jenis kelamin seseorang, warna kulit, dan sebagainya. Misalkan kematian yang akan pasti datang kepada setiap orang atau makhluk. Seseorang yang dilahirkan dengan jenis kelamin laki-laki atau perempuan, atau seseorang yang dianugerahi kulit hitam dengan rambut keriting atau kulit putih berambut lurus, semua itu adalah takdir Allah SWT yang manusia hanya mampu menerimanya. Nah, ya, terima kasih kakak Kafi ya. Nah, itu dari teman-teman. Yang pertama, takdir mubrom ialah takdir yang tidak bisa dirubah. Ingat ya, yang tidak dapat diubah oleh ikhtiar atau usaha manusia. Contohnya apa? Kematian. Ya, kalau udah mati udah nggak bisa diikhtiarkan lagi ya. Meskipun nanti katanya ada cloning itu, teknologi sekarang cloning yang menghidupkan orang mati tetap itu ya tidak bisa menghidupkan orang mati. Ya. Yang meniupkan subhanahu. Nah, itu ya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajalnya ya, la yastakhiruna tidak akan bisa apa? Mundur sedikit pun ya atau maju. Diawalkan nggak bisa ya. Kalau belum ajal orang misalkan udah sakit puluhan tahun ya. Mohon maaf misalkan 5 tahun udah sakit tapi kalau belum ajal ya belum meninggal ya, ada yang koma bahkan sampai tahun-tahunan orang belum ajalnya ya nggak meninggal. Itulah sebenarnya itu takdir ya, kodok dan takdir qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termasuk takdir mubrom, tidak bisa dirubah dengan ikhtiar manusia. Kemudian apa? Jenis kelamin kita kan nggak bisa nawar ya kan, nggak bisa berusaha meskipun nanti ada operasi kelamin. Nah itu menyalahi sunatullah, itu menyalahi apa? Takdir itu nggak boleh ya, dosa besar itu. Meskipun kelamin operasi misalkan ya kayak adalah beberapa orang itu kan di artis-artis itu operasi kelamin, nah itu tetap menyalahi qadar dan qadar Allah ya, tidak boleh berdosa dan jiwanya pun tetap sebenarnya jiwa laki-laki meskipun dia telah melakukan operasi ya, namanya juga kelainan kan, kelainan apa namanya seperti kelainan kejiwaan ya kalau seperti itu ya. Padahal dirinya tetap laki-laki, bahkan suaranya juga masih laki-laki, katakan seperti itu. Dan tetap, misalkan laki-laki berubah gender, jadi operasi kelamin jadi perempuan, dia tidak akan bisa hamil, karena nggak punya rahim, ya, dan mungkin seperti itu, ya. Nah, tidak bisa. La tabdila li khalqillah. Nah, kemudian apa? Warna kulit, jenis rambut ya, meskipun dengan teknologi sekarang bisa dirubah ya, apa di rebonding apa ya, nah, di rebonding itu, nah rebonding juga itu nanti perbedaan pendapat, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh rebonding rambut, diluruskan ya, ada yang bilang boleh dan mengatakan ada yang bilang haram, tidak boleh. Nah seperti itu adik-adik, takdir mubrom, takdir yang tidak dirubah dengan ikhtiar manusia. Nah, ikhtiar itu maksudnya usaha ya. Nah, kemudian yang kedua, takdir mu'allaq, kakak
Afifah, coba kakak Afifah. Bantu baca yang kedua. Takdir mu'allaq sekarang. Ayo kakak Afifah. Mana ya kakak Afifah tadi ya? Afifah. Nah, ayo. Bu Isti. Nah, itu aja tuh. Ya, kakak Afifah. Dengeran tadi. Iya, terdengar. Takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq ialah ketentuan Allah terhadap makhluknya yang masih dapat berubah. Perubahan tersebut ditentukan oleh ikhtiar atau usaha serta doa yang dilakukan manusia secara sungguh-sungguh. Contoh takdir mu'allaq adalah kemiskinan, kebodohan, kemalasan, kesehatan, dan lain sebagainya. Misalkan seseorang yang dilahirkan dari keluarga miskin, maka dengan usaha yang sungguh-sungguh disertai doa, ia akan menjadi orang yang sukses dan kaya. Menjadi pintar, menjadi pintar dan menjadi juara kelas karena belajar dengan sungguh-sungguh dan berdoa. Demikian juga orang sakit. Ia tidak akan sembuh dan sehat jika tidak berusaha untuk berobat dan berdoa serta berusaha menjaga kesehatannya. Nah, terima kasih kakak Afifah. Nah, itu adik-adik ya. Yang kedua, yakni takdir mu'allaq. Ya, ialah ketentuan Allah terhadap makhluknya yang masih dapat berubah atau bisa dipilih ya. Bisa dipilih. Contohnya seperti kisah Sayyidina Umar ya. Sama waktu zaman pandemi, zaman dulu juga pernah terjadi pandemi. Ayo, wabah apa dulu yang pernah waktu itu pernah Bapak kasih tugas kan level atas itu? Wabah apa dulu? Pandemi apa yang terjadi pada zaman Sayyidina Umar? Ada ingat? Wah, bagus. Ta'un amwas. Nah, ta'un itu wabah ya. Kalau bahasanya ta'un. Nah, namanya amwas karena terjadi di daerah amwas ya. Jadi waktu itu ceritanya Sayyidina Umar itu beserta para sahabat ingin pergi ke Syam. Nah, begitu di tengah perjalanan bertemulah dengan sahabat yang bernama siapa tadi Bapak lupa. Abu Ubaidah bin Jarrah ya, bertemu dengan seorang pemimpin muslim ya bersama sahabatnya juga yang bernama Abu Ubaidah bin Jarrah. Kemudian dibilangin, wahai Umar, apa di Syam itu sedang terjadi wabah amwas ya. Nah, kemudian Sayyidina Umar ini minta pendapat kepada kaum muhajirin. Kata kaum muhajirin, nah, mereka juga beda pendapat. Ada yang bilang, udahlah kita nggak apa-apa masuk aja katanya. Ada yang bilang jangan. Kemudian manggil Ansor juga sama, beda pendapat. Nah, singkat cerita akhirnya apa? Sayyidina Umar memilih untuk pulang ya, keesokan harinya memilih untuk pulang aja, kita pulang ke Madinah. Tidak jadi ke Syam. Nah, kemudian kata Abu Ubaidah bin Jarrah ini tadi katanya, wahai Umar, apakah engkau akan lari dari qadar Allah, dari takdir Allah? Ya, nafiru min qadarillah ila qadarillah. Ya. Dengaran nggak adik-adik? Dengar, Pak. Ya, suara Bapak jelas ya, alhamdulillah ya. Terima kasih. Nah, itu tadi ya. Jadi kata Sayyidina Umar, nafiru min qadarillah ila qadarillah. Jadi, ya kita lari dari qadarnya Allah, dari qadarnya Allah kepada takdir yang lain. Ya, jadi Allah itu apa? Sayyidina Umar memilih, ya mau milih masuk apa mau milih nggak jadi. Kita bisa memilih ya tadi itu tadi mu'allaq. Kemudian Sayyidina Umar mencontohkan, misal kita menggembalakan unta ya, kemudian menggembalakan unta. Misalkan kita menggembala ada ladang yang tandus, kemudian ada ladang yang subur. Kalau kita gembalakan unta kita di ladang yang subur, pasti kan untanya bakal kenyang ya kan karena banyak rumput. Nah, coba kalau kita menggembalakan di ladang yang tandus ya masih lapar. Nah, itulah perumpamaan takdir mu'allaq. Jadi takdir yang bisa dipilih, bisa kita pilih. Nah, tadi contohnya apa? Kemiskinan, kebodohan, kemalasan, kesehatan dan lain sebagainya. Nah, itu adik-adik ya. Jadi pada saat pandemi saat ini kita juga diberi pilihan ya, jangan kena corona mah takdir. Ya takdir, tapi kan kita bisa memilih mau kenapa enggak. Kalau enggak mau ya berarti ikhtiar dengan cara yaitu kita diam di rumah, mungkin ya jangan keluar rumah kecuali hal-hal yang sangat penting, sangat urgen gitu kan.
kemudian menjaga jarak, kemudian memakai masker dan lain sebagainya, mencuci tangan, kemudian olahraga rutin biar antibodi kita kuat gitu seperti itu ya. Itu namanya ikhtiar ya, usaha. Kemudian kemiskinan. Tadi contoh misalkan kita lahir dari keluarga yang kurang mampu, tidak mampu, bisa dirubah dengan jalan apa? Kerja keras ya, usaha ya, kerja keras. Banyak cerita-cerita orang-orang yang sukses berawal dari orang-orang miskin, orang nggak punya, kemudian karena kerja keras diiringi doa ya. Jadi bisa merubah nasib mereka. Kemudian kebodohan, kematian lagi, kemalas, kesehatan dan lain sebagainya. Kebodohan juga diatasi dengan cara belajar. Makanya kalau belajar kita niatkan untuk menghilangkan kebodohan, li'izalatul jahli, untuk menghilangkan kebodohan ya, dan mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi adik-adik ya. Jadi takdir ada dua macam. Yang pertama takdir mubrom yang tidak bisa dirubah, contohnya kematian, kemudian jenis kelamin, ya, warna kulit dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua takdir mu'alaq, takdir yang bisa dirubah atau dipilih, ya, contohnya kemiskinan, kebodohan, kemalasan dan kesehatan dan lain-lain. Ya, teman-teman, tinggal milih mau jadi orang pintar, tinggal milih, berarti harus rajin belajar. Ya, mau jadi orang malas, ya silakan. Tapi semua ada konsekuensinya. Kalau bermalas-malasan ya silakan. Ya. Nah, seperti tadi ketika mau jadi orang baik, mau jadi orang jahat terserah ya. Tapi semua ada balasannya. Ya. Wa'mal masyita, ya, fa innaka majziyun bi. Berbuatlah semaumu, akan tetapi semua akan mendapat balasan. Nah, semoga kita diberi kemudahan untuk menjadi anak yang soleh dan solehah, ya, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi anak yang soleh dan solehah, selalu mendapat hidayah dan inayah serta taufik dari Allah. Oke, adik-adik ada yang ingin ditanyakan? Takdir mubrom dan takdir mu'alaq ini? Tidak ada, Kak. Tidak ada. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada nggak? Sudah dicatat belum? Sambil dicatat ya. Lagi Pak, bentar. Oke, silakan. Sudah, adik-adik, jangan ditulis semua, inti-intinya aja enak ya. Udah. Oke, bagus. Boleh dilanjut ke slide selanjutnya, Bu. Nah, ini sekarang yang ketiga, yang C, sikap terhadap qada dan qadar ya. Itu tadi yang pertama. Cara kita menyikapi qada dan qadar kita dengan apa? Cara ikhtiar. Ikhtiar itu artinya apa? Usaha. Nah, tulis. Cara sikap kita terhadap qada dan qadar. Pertama ikhtiar, gitu aja ditulis. Ikhtiar. Nah, sikap terhadap qada dan qadar pertama ikhtiar. Nah, ikhtiar itu artinya apa? Usaha. Ikhtaro yakhtaru. Ikhtaro yakhtaru ya. Jadi memilih, kalau dalam bahasa Arab itu artinya memilih. Maksudnya memilih yang terbaik
Ya, ikhtiar itu ya, memilih. Dari kata khair, masih satu kata akarnya dari kata khair, yaitu baik. Ikhtiar itu artinya memilih yang terbaik. Ya, ikhtiar bagi orang Islam itu hukumnya wajib, ya. Wajib bagi orang Islam untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Nah, untuk menjadi siswa yang memiliki prestasi dibutuhkan usaha yang sungguh-sungguh, yaitu belajar dengan tekun. Tuh adik-adik, kita itu wajib belajar dengan tekun supaya apa? Menjadi orang-orang yang berilmu. Nah, itu ya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Mencari ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslimin dan muslimat. Adik-adik, ya, bagaimanapun caranya. Ikhtiar, seseorang akan terhindar dari kemiskinan jika mau bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Begitu juga orang yang menderita sakit akan sembuh apabila berusaha berobat. Nah, itu ya. Jadi semua ada ikhtiarnya. Mau pintar belajar, mau sehat berobat, mau kaya bekerja, ya. Tidak ada yang instan, ya. Seinstan-instannya Indomie aja masih diseduh, masih direbus dulu, ya kan? Nah, itu nggak ada yang instan. Makanya semua kita harus ikhtiar. Usaha atau ikhtiar merupakan sikap yang harus diambil seorang muslim dalam menghadapi qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum hingga kaum tersebut merubah dirinya sendiri. Nah, jadi dari diri sendiri, kita mulai dari diri sendiri. Ya, ikhtiar, berusaha untuk menjadi lebih baik. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak ada dosa bagi kamu untuk mencari karunia rezeki hasil perniagaan dari Tuhan. Ya, jadi Allah itu juga memerintahkan kita untuk ikhtiar, berusaha memenuhi kebutuhan kita sendiri. Ya, karena masih kecil ya, apa ikhtiarnya ya mandiri, apa dari hal yang kecil lah, ya. Apa contohnya? Membereskan tempat tidur, mandi sendiri, makan sendiri, cuci piring, cuci sepatu, misalkan. Apa yang bisa kita lakukan? Ya. Bahkan Nabi Daud alaihissalam juga, adik-adik udah pernah dengar cerita Nabi Daud? Beliau meskipun jadi raja, ya kan, setelah menjadi raja, beliau itu tetap bekerja menjadi apa? Pembuat baju besi, baju perang itu kan, baju besi untuk berperang. Ya, wa inna nabiyallah Daud alaihissalam ya'kulu min amali yadayhi. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam itu makan dari hasil tangannya sendiri, dari hasil usaha tangannya sendiri. Meskipun beliau seorang raja, seorang nabi bahkan ya, tetap bekerja. Nah, makanya itu kita harus senantiasa berikhtiar, jangan berpangku tangan. Ingat adik-adik, ya, sekarang banyak orang-orang malas berpangku tangan, ya, minta-minta mohon maaf di jalanan. Padahal masih sehat, masih kuat. Bahkan ada yang sampai bohong-bohong, ya, belakang orang buntung, mohon maaf, ya. Padahal nggak buntung. Berapa kali Bapak lihat itu di video-video. Nah, jangan sampai, naudzubillah. Pak Faisal? Pak, Lamar suara nge-freeze. Sinyal Bapak. Ya, Bapak lift. Bapak terlempar sinyal gitu. Oh, alah. Ya nih. Ya, sudah. Waduh, kalau gerimis-gerimis gini nih riskan ini sinyal ini. Aku terang tuh. Tapi jelas Bu suara saya, Bu, udah, Bu? Ya, suara Bapak sudah jelas kembali, Pak. Bukti. Halo, Assalamualaikum. Udah jelas Pak suara saya? Sudah, Pak. Mohon maaf ya, sinyal ini. Nah, lanjut adik-adik ya, tadi ikhtiar ya adik-adik. Sikap kita terhadap qada dan qadar yang pertama kita harus ikhtiar. Kemudian yang kedua apa? Berdoa. Selain ikhtiar kita juga harus berdoa. Doa adalah memohon atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Kita diperintahkan untuk selalu berdoa, ya. Apa? Ud'uni astajib lakum, kata Allah, mintalah padaku, niscaya akan aku kabulkan. Itu ya, jangan sombong. Kita meskipun kita pinter, hebat, kuat misalkan, pekerja keras, nah ya, tapi jangan lupa berdoa ya. Karena di balik semua doa, usaha-usaha kita ada ketentuan, ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu adik-adik ya. Tadi dalam ikhtiar juga kita harus
ikhtiar semampu kita, sekuat tenaga kita. Belajar misalkan nggak paham-paham nih matematik atau bahasa Inggris misalkan kok bebel amat ini ya, susah amat ya matematik kan kadang-kadang gitu, pusing. Jangan menyerah, jangan putus asa. Ada seorang ulama yang bernama Ibnu Hajar. Adik-adik pernah dengar nggak? Ibnu Hajar Al-Asqalani, pernah dengar? Ada yang udah pernah dengar? Belum? Nah, Saya ya. pernah dengar. Pernah dengar kakak? Nah, ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu seorang ulama terkenal beliau. Namanya Ahmad bin Muhammad. Tapi julukannya Ibnu Hajar. Hajar ada yang tahu apa artinya Hajar? Dihajar. Hajar apa ya artinya? Ada yang tahu nggak? Tahu. Hajar kan bahasa Arab. Hajar Aswad apa artinya? Hajar itu batu ya adik-adik ya. Hajar itu artinya batu ya. Dinamakan Ibnu Hajar itu, nah kalau Hajar Aswad kan batu hitam itu yang di Ka'bah. Nah kalau Ibnu Hajar ini dijuluki anak batu Ibnu Hajar ya. Jadi Ibnu Hajar kecil ini beliau itu yatim piatu sejak usia 4 tahun ya. Usia 4 tahun beliau sudah ditinggal wafat oleh ayah dan ibunya. Kemudian diasuh oleh kakak kandungnya. Nah, ketika sudah mulai beranjak dewasa, dikirimlah ke madrasah untuk belajar oleh kakaknya ya. Beliau ini terkenal murid yang paling rajin, tapi juga paling apa ya? Mohon maaf lah paling bodoh gitu ya. Dulu itu terkenalnya paling bodoh. Suruh ngapalin nggak hafal-hafal. Pelajarannya kemarin lupa gitu kan. Sampai dia tuh apa? Lagi-lagi. Ya, Bapak. Pak nge-freeze lagi, Pak. Parah. Pak Faisal. Ditunggu ya teman-teman ya. Tuh, mohon ini ya. Iya Pak, nggak Bu, apa-apa. udah masuk lagi, Bu? Sinyal. Ya. Tadi sampai dengan Oke, lanjut. Ibnu Hajar Pak. Ya, tadi ya. Sampai nah, Ibnu Hajar ini frustasi tadi kan Mama cerita ada. Frustasi kemudian dia pulang ya, memutuskan untuk pergi dari madrasahnya itu, pulang. Di tengah perjalanan pulang turun hujan deras. Yang mau nggak mau memaksa beliau untuk meneduh. Akhirnya dia neduh di gua. Ketika di dalam gua, beliau itu melihat ada batu yang ditetesi air terus menerus itu kan, sampai berlubang batu itu. Nah, di situ dia tuh tersentak kaget, ya, batu yang begitu kerasnya aja bisa berlubang dengan air. Air gimana sih air kan apa ya lembek gitu kan, cuma terus menerus tetesan air itu kan terus menerus bisa berlubang. Maknanya apa? Oh berarti dengan konsistensi, dengan istiqomah, belajar yang rajin, yang tekun itu bisa apa? Mengalahkan kebodohan kita. Apalagi otak manusia ya, masa bebelnya kayak batu kan nggak mungkin. Apalagi otak kita, batu yang kerasnya begitu aja bisa kalah dengan air. Apalagi otak kita. Akhirnya beliau memutuskan untuk kembali lagi ke madrasahnya dan bilang ke gurunya, menceritakan apa yang telah terjadi, apa kejadian yang telah dialami. Akhirnya Ibnu Hajar diterima kembali di madrasahnya dan semenjak saat itu beliau menjadi murid yang apa? Menonjol ya, rajin ya, terjadi perubahan yang signifikan. Nah, dan adik-adik tahu nggak karyanya sekarang? Beliau itu ada yang mengatakan 270 kitab. Beliau sudah menulis 270 kitab. Salah satu kitabnya itu yang terkenal Fathul Bari, Syarah Bukhari ya. Kitab Fathul Bari dan Bulughul Maram, kebanyakan hadis-hadis Nabi ya gitu. Nah itu makanya Ibnu Hajar itu terkenal dengan anak batu gitu ya. Apalagi kata kita ya adik-adik, jangan sampai menyerah, jangan putus asa. Wala tayasu min rauhillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ikhtiar. Kemudian berdoa, jangan lupa. Nah, makanya itu berdoa ya adik-adik. Berdoa apa namanya? Ya di waktu-waktu yang mustajab lah. Apa yang kita inginkan berdoa.
Kemudian setelah berdoa kita juga harus bertawakal. Apa itu tawakal? Menyerahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berikhtiar, berdoa, kemudian kita bertawakal, menyerahkan ya. Ya tadi itu belum tentu apa yang menurut kita itu terbaik, baik, itu yang terbaik untuk kita. Misalkan nih, adik-adik nanti kuliah pengen masuk ke mana? Ke UI misalkan, udah berusaha keras, udah belajar, tekun, berdoa, tahajud, puasa, ternyata tetap nggak diterima, ya. Oh, berarti kita harus tetap percaya, ya menyerahkan, semuanya menyerahkan kepada Allah. Mungkin itu yang terbaik, jalan yang terbaik untuk saya. Pastinya ya seperti itu ya. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Putus. akan mencukupkan keperluannya. Ya. Jadi kita tawakal, maka jangan putus asa. Kita tawakal, kita gantungkan semua. Masih putus-putus nggak, Nak? Masih, Pak. Masih. Ada suaranya ya? Ada tapi nggak tahu. Pak Faisal, punten coba kameranya dimatikan. Oh ya, saya matiin kameranya aja ya, nggak apa ya? Ya. Ya, Bang. Duh, mohon maaf ini. Wifi juga sama. Tadi kelempar-lempar pakai wifi. Sekarang pakai jaringan pribadi kayak gini. Kalau lagi gerimis-gerimis emang begitu, mohon maaf ya adik-adik ya. Nah, Bapak lanjut tadi ya tentang tawakal. Ya, kita harus senantiasa bertawakal, ya ini memasrahkan, menyerahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kalian berazam, memiliki keinginan, maka bertawakallah kepada Allah. Ya, adik-adik ya. Nah, terima kasih ya, udah bagus Pak. Terima kasih. Disimak ya. Mohon maaf ini nggak kelihatan mukanya. Nggak apa-apa lah. Ya, jadi seperti itu adik-adik. Selain kita harus ikhtiar, kemudian berdoa, kita juga harus bertawakal. Bapak pernah waktu Bapak masih kuliah itu, Nak. Bapak itu bangun subuh-subuh kan, sebelum subuh bahkan. Udah mandi, udah sholat subuh, kemudian ngaji, udah rajin banget itulah hari itu semuanya. Bapak niatkan banget itu. Ya, main berangkat kuliah, begitu mau berangkat kuliah, Bapak tuh baru ingat, ya Allah, ternyata duitnya tuh habis itu kan. Aduh, ini nggak punya duit, ini gimana nih kan, kata Bapak mau ngangkot gimana ya kan, sedangkan jarak kampus Bapak itu dulu jauh, sekitar 5 kilo lebih lah. Bapak tuh, aduh gimana mikir nih, udah ganteng-ganteng nih, udah mandi, udah dandan segala macam, udah siap-siap, masa nggak jadi berangkat ini kan, mau minjem duit, malu sama temen ya kan. Ayo Bapak duduk aja sambil berdoa, ya Allah, gimana ini kan. Nah, Bapak itu ingat dulu cerita kalau diceritain sama saudara-saudara, sama ibu itu, kakek Bapak, kakek saya dulu tuh, kalau misalkan cucunya minta uang itu, kan biasanya lagi ngajar di masjid itu kan, ngajar santri-santrinya di masjid, ada cucunya minta uang ini kan, datang, kayak minta duit. Nanti tuh kakek saya tuh buka kitab itu, buka kitabnya, kalau ada uang kan dikasih, kalau enggak ya besok lagi ya Nak ya, Cung, besok lagi ya Cung, kalau Allah ngasih rezeki. Nah, Bapak ini terinspirasi dari situ. Iseng-iseng Bapak juga buka kitab Bapak itu kan. Bapak tuh punya kitab udah lama itu, udah tua lah, tebal, lumayan tebal. Se-Quran itu lah, lebih gede lagi. Quran yang gede ukurannya. Itu Bapak buka-buka kan, wah ini nih kayaknya tuh ada jarak gitu kan di halaman spasi itu kan, biasanya kalau ada yang ganjil kan kelihatan kan. Kalau buka tuh buru-buru tuh, siapa tahu duit kan. Oh ternyata bukan, kertas biasa. Lalu Bapak buka-buka lagi, iseng-iseng. Ternyata itu ada uang beneran, 27.000, Bapak masih ingat aja itu. Ya Allah katanya, ini duit dari mana ini? Mungkin Bapak, ya nggak tahu ya malah, mungkin dulu Bapak lupa naro atau ada orang naro atau gimana ya. Cuman itu kan kita memang di lemari Bapak. Alhamdulillah tuh. Wah, padahal Bapak minta cuma 10.000 itu biar bisa ngangkot pulang pergi itu kan 5.000 sekarang. Itu dikasih 27.000 bisa buat sarapan, buat jajan ya kan. Itu makanya tawakal aja. Kalau kita udah mentok kita udah tawakal aja lah ya. Ya tadi ikhtiar, berdoa dan bertawakal ya. Jangan lupa berdoa. Ya. Yang penting yakin aja. Innani 'inda dzanni 'abdi bi. Kata Allah kan seperti itu. Sesungguhnya
Oke, baik teman-teman. Sepertinya Bapak ada kendala lagi. Nah, jadi dari 4 ini, ya teman-teman, diawali dengan ikhtiar atau usaha, kemudian ditambah dengan berdoa. Kita udah usaha, sudah berdoa. Selanjutnya, tahap yang kita lakukan adalah Bu, sudah masuk Bu? Ya Allah, ini kok keluar-keluar dulu ya? ya Pak. Kalau pindah tempat ya? Ya. Nah, itu tadi adik-adik ya. Alhamdulillah, makanya kita harus bertawakal ya. Meminta, menyerahkan semua urusan kita kepada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah, dan kuserahkan semua urusanku kepada Allah. Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat, sikap kita terhadap qadar dan qadar adalah apa? Bersyukur. Allah telah memberikan banyak ketetapan yang menyenangkan bagi manusia. Contohnya apa? Umur yang panjang, rezeki yang berlimpah, alam yang bersahabat, kesehatan yang baik, waktu belajar yang cukup. Semua itu patut disyukuri sebagai karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ya, adik-adik ya. Kita ini termasuk orang-orang yang beruntung. Ya, meskipun terjadi pandemi seperti saat ini, kita masih bisa melakukan pembelajaran meskipun lewat media Zoom. Masih banyak kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang tidak bisa karena fasilitasnya minim. Ya, tadi lah kayak sinyal misalkan, handphone. Ada yang punya handphone nggak punya kuota, ya kan? Nah, seperti itu macam-macam. Makanya kita patut bersyukur. Allah memberi kita fasilitas lebih. Ya, gimana bersyukurnya? Yaitu jangan malas-malas untuk belajar Zoom. Kemudian dinyalakan kameranya, misalkan kalau ada sinyal, ini berubah sinyalnya susah jadi dimatikan. Ya, seperti itu adik-adik. Ya, siapa yang mau, siapa yang pengen sih sekolah seperti ini kan? Nah, sebenarnya itu laki-laki kita sedang menjalani takdir, ya, takdir dari Allah. Kita tidak bisa mengatur semua ini, tidak bisa mengendalikan semua ini. Nah, yang bisa kita lakukan ya ikhtiar semampu kita dengan cara ini belajar kita Zoom dan lain sebagainya. Ya, makanya harus tetap bersemangat, bersyukur. Kemudian kita juga harus bersyukur adik-adik. Apalagi nikmat badan, nikmat kesehatan. Banyak saudara-saudara kita yang mungkin mohon maaf ya tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan-kekurangannya masing-masing ya. Ada yang mohon maaf nggak punya kaki kan, bisa tidak ada kan yang lahir tanpa memiliki kaki, tanpa memiliki mata, ya, penglihatan, pendengaran, dan lain sebagainya. Nah, kita itu harus bersyukur Allah memberikan kita nikmat yang sangat banyak. Kesehatan, ya, dan lain sebagainya. Kita jangan ngiri, ya, jangan iri dengan kenikmatan yang diberikan kepada orang lain. Ya. Karena kita semua ini memiliki kelebihan masing-masing dan kekurangan masing-masing. Ya, adik-adik ya, harus bersyukur. Misalkan lihat teman kita beli mobil baru, ya nggak apa-apa, itu nikmat yang Allah berikan kepada dia. Ya. Kita mensyukuri. Kita kalau cuma pakai naik motor, ya nggak apa-apa, tetap bersyukur. Alhamdulillah masih punya Masih punya yang buat duduk, ya, masih punya kaki yang buat jalan. Sepatu baru, sepatu Jordan. Waduh, sepatu Jordan itu kan mahal banget itu. Belasan juta ya, ada yang belasan juta. Waktu itu murid Bapak di sekolah sebelumnya itu ada yang punya itu. 13 juta. Sepatu buat diinjek aja 13 juta, Masya Allah. Ya, misalkan teman kita beli sepatu Jordan. Waduh, kok kita nggak bisa beli ya? Ya jangan sedih. Meskipun kita nggak punya sepatu bagus, seenggaknya kita masih punya kaki buat naruh sepatu. Kan seperti itu. Ya. Lihat orang lain pakai jam tangan mahal, waduh, jangan ngiri, setidaknya kita masih punya tangan buat naruh jamnya, kan begitu ya. Ya, teman kita pakai pakai kalung, waduh, emasnya gede-gede. Kita nggak usah sedih, alhamdulillah kita masih punya leher buat naruh kalungnya. Itu makanya standar kebahagiaan kita tuh yang rendah-rendah aja ya. Jangan lihat orang lain, maka itu ya, jangan lihat kenikmatan orang lain. Uzur ilaman asfala minkum. Kalau bab dunia, bab harta itu, lihatlah orang-orang yang berada di bawah kita. Uzurman ilaman asfala minkum. Kalau bagian keimanan, keilmuan, kita melihat ke yang atas sebagai contoh, sebagai suri tauladan. Nah, seperti itu. Bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita, ya, dengan jalannya itu rajin beribadah,
Ya, akan bersyukur dengan ucapan alhamdulillah, bersyukur dengan tindakan rajin beribadah, ya, menggunakan fasilitas yang Allah berikan sebaik-baiknya. Ingat, ya, Allah berfirman apa? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak tahu sesuatu apapun. La ta'lamuna syai'a. Kita tuh nggak tahu apa-apa. Ya, memang ada di sini yang lain kemudian bisa bahasa Inggris kan? How are you, mom? Gitu apa-apa. Welcome, mom, apa-apa ya. Nggak ada kan? Nah, la ta'lamuna syai'a. Kemudian apa? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Kemudian Allah memberikan apa? Menjadikan kita pendengaran, kemudian penglihatan, dan apa? Afidah itu hati nurani atau akal pikiran, ya. Nah itu Allah membekali kita dengan itu semua. Makanya kita pergunakan sebaik mungkin. Ya, adik-adik ya, bersyukur. Nah itu salah satu cara bersyukur. Kemudian yang kelima, selanjutnya Bu, bersabar. Cara menyikapi ya sikap terhadap qada dan qadar itu yang kelima adalah bersabar. Bukan bersabar, ikhlas. Mohon maaf, ikhlas. Ya, ikhlas. Tatkala takdir yang menimpa seseorang bukanlah sesuatu yang menyenangkan bagi dirinya, maka sikap yang diajarkan Islam adalah menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan rasa sabar dan ikhlas. Nah, itu adik-adik ya. Memang semua yang terjadi ini tidak semuanya yang kita inginkan. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Ya, kita harus sabar, ikhlas. Kita udah berusaha maksimal mungkin, udah usaha. Misalkan ya, kan banyak sekarang perusahaan-perusahaan yang mohon maaf yang kolaps mungkin ya. Sudah meniti usaha, meniti karir dari bawah, begitu lagi mau maju, ditabrak corona seperti ini. Akhirnya banyak yang kolaps. Nah itu, kita harus sabar dan ikhlas menerima. Semua ini merupakan takdir kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, takdir yang tidak menyenangkan yang berupa musibah, kekurangan harta, dan bencana alam merupakan ujian bagi orang yang beriman. Nah, ingat adik-adik, semua yang terjadi itu merupakan ujian bagi orang yang beriman. Nah, oke, karena sudah jam 8.45. Hikmah-hikmah orang beriman kepada qada dan qadar, pertama, dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berprasangka baik. Ya, ingat adik-adik, yang pertama dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan selalu berprasangka baik, ya, tidak boleh kufur. Ingat, innani 'inda dzanni 'abdi. Sesungguhnya aku itu bagaimana menurut bagaimana prasangka hambaku. Makanya kita harus senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian yang kedua, melatih dan mendidik diri untuk selalu bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ingat, al-imanu nisfani, fa nisfun fi sabri wa nisfun fi syukri. Iman itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, fa nisfun fi sabri wa nisfun fi syukri. Yang pertama itu dalam sabar, yang kedua itu syukur. Jadi iman itu sebenarnya intinya dua, sabar dan syukur. Enteng diucapkan memang, tapi sangat berat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi harus kita latih, harus senantiasa kita latih. Yang ketiga, dapat menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa serta menciptakan ketenangan batin. Ya, ingat adik-adik, dapat menjauhkan diri dari sifat sombong. Ingat, tidak boleh sombong dan putus asa. Ya, sesulit apapun kita, ya, kehidupan kita bagaimana, ya, ujian yang kita lakukan apa, yang kita dapatkan bagaimana, sesulit apapun, yakinlah Allah senantiasa bersama kita. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak membebani kita melebihi kemampuan kita. Kalau ujian kita berat, berarti kita orang-orang yang kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Kemudian yang keempat, dapat menimbulkan sifat optimis dan melahirkan kerja tak pantang menyerah, ya, optimis dan pantang menyerah. Nah, kemudian menghadirkan jiwa pemberani dalam menghadapi kebenaran dan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hikmah-hikmah beriman kepada qada dan qadar. Nah, tadi ini ayat ini kenapa Bapak cantumkan ini salah satu tips agar hidup kita itu bahagia, ikhlas, dan muddanna 'ainaika ila mamata'na linaftinahum fi. Dan janganlah kamu tunjukkan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami coba mereka dengan. Jadi kita jangan melihat orang lain, ya, misalkan lihat ya,
siapa ya? Artis-artis. Wah, siapa itu anaknya siapa? Anaknya Raffi Ahmad ya? Rafathar apa? Masih kecil aja udah dibeliin mobil macam-macam ya kan? Masya Allah. Ya, kita jangan tergiur. Makanya biar hidup kita tenang, bahagia, bersyukur. Jangan suka melihat orang lain ya. Jangan suka lihat orang lain ya. Tetangga udah manasin mobil baru, kita masih manasin sayur kemarin aja sudah gitu ya, bercanda gitu ya. Tetap bersyukur dan bersabar meskipun tetangga lagi manasin mobil baru, sedangkan kita masih manasin sayur kemarin aja gitu ya. Kita tetap bersabar. Itu tadi linaftinahum fi. Kadang karunia yang Allah berikan kepada seseorang itu merupakan ujian ya adik-adik. Ingat, ujian itu bukan berupa saja hanya kesulitan, tapi juga kebahagiaan juga ujian. Diuji dengan kebahagiaan, dia bersyukur apa enggak nih? Diuji dengan kekayaan, dia bersyukur apa enggak nih? Dipakai buat apa kekayaannya? Nah, seperti itu adik-adik ya. Jadi apapun yang terjadi pada kita, kita harus senantiasa tadi berikhtiar, berdoa, bersabar, bersyukur, dan ikhlas menerima dan tawakal adik-adik ya. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari hari ini ya. Tadi ingat kodo itu apa? Kodo merupakan apa ya adik-adik? Ketetapan yang sudah ditetapkan dari sejak zaman azal. Kodar apa kodar? Ayo, siapa yang bisa jawab kodar? Ketetapan yang ditetapkan Allah sejak zaman azali. Nah, itu kodo ya, yang sejak zaman azali itu kodo. Oh, yang kodar apa kodar? Ya, pelaksanaan atau cara ketetapan Allah yang telah terjadi. pada makhluknya. Nah, ya, kodar itu yang telah terjadi. Yang telah terjadi ya. Jadi pelaksanaan dari kod. Nah, kemudian takdir terbagi menjadi dua. Apa? Takdir mubram sama takdir mualak. Bagus, takdir mubram. Takdir yang tidak bisa diubah. Contohnya apa aja takdir yang tidak bisa diubah? Kematian. Bagus. Kemudian Jenis kelamin. bagus. Nah, warna kuning dan lain sebagainya. Jenis rambut. Tadi takdir mualak apa aja? Contohnya takdir mualak? Miskin Takdir kaya. yang masih bisa diubah. Miskin kaya, Oh, tadi Sakit, Kemalasan. kemalasan, sakit, kebodohan. kebodohan, kemiskinan, kesehatan, dan lain sebagainya. Terus tadi tokoh yang Bapak ceritakan siapa namanya yang ingat? Ib apa? Ibnu Hajar. Ya, Ibnu Hajar. Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Ibnu Hajar, anak batu. Ya, beliau ulama yang terkenal. Nanti adik-adik pasti suatu saat akan mendengar namanya. Ibnu Hajar itu ulama yang terkenal. Baik, terima kasih adik-adik. Ada yang ditanyakan? Tidak. Saya mengerti. Yakin? Yakin kalau mengerti tinggal baca lagi di sini. Kan bisa dijapri. Oh ya adik-adik ya, Bapak ingatkan lagi tadi tugas yang kemarin mohon dikerjakan. Yang belum menulis, ditulis, kemudian bisa dikirim japri. Nanti Bapak kirim pesan. Ya, Bapak nanti kirim pesan ke wali kelas masing siapa aja yang belum. Nah, nanti bisa japri ke Bapak ya. Tugasnya difoto. Oke, terima kasih kalau ada yang ditanyakan. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini semuanya bermanfaat, baik dunia maupun akhirat ya. Semoga kita bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua dijadikan anak-anak solehah, bakti kepada orang tua, membanggakan dan membahagiakan orang tua kita, di manusia-manusia yang berguna bagi nusa dan agama. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang salah dalam penyampaian. Semoga Bapak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Profesor atas materinya hari ini yang sangat luar biasa ya teman-teman, menambah wawasan kita dan ilmu pengetahuan kita tentang agama Islam. Baik teman-teman, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Per 3 kali astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Faisal. Terima kasih Bu Isti. Kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu wabarakatuh. Isti. Terima kasih Bu Isti. Terima kasih Bu. wabarakatuh. Faisal.